ente perbaikin sholat ente, Allah datengin nih kampus-kampus. Kalau ente udah jodoh sama itu kampus, udah ditakdirkan, itu kampus nggak akan salah milih orang. Tuh. Hikmahnya itu mungkin Allah udah memberi kode ente di IPB. Wah, dulu bandel banget bang, bandel banget. Tapi satu yang anda pegang prinsip Ana, pilihannya adalah entah kita yang mewarnai mereka atau kita yang diwarnai nama mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda, jumpa kembali bersama saya Ilham Radipta di Inside Andalus. Di mana di episode kali ini kita akan ngobrol bareng alumni dari Andalus lagi. Tapi sebelum itu, buat ayah bunda, klik subscribe channel YouTube ini, aktifkan notifikasinya, jangan lupa di-share videonya, komen juga kalau misalnya dari ayah bunda pengen tanya-tanya sesuatu tentang Andalus. Nah, karena narsumnya udah ada di sebelah saya, ini kita sapa aja langsung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang Bang. Alwan. Happy banget kayaknya hari ini. Iya, alhamdulillah nih hari ini cerah, enak, Enak ya? bisa pulang lagi ke sini setelah sekian lama. Itu udah berapa lama nggak balik ke Andalus? Udah, kalau terakhir kembali ke sini sih sebenarnya di tahun lalu ya, sempat ada acara ya alumni di sini, jadi sempat balik ke sini. Cuma Alumni suka ada gathering gitu atau eh, reuni? Iya, alhamdulillah kita sekarang itu sebenarnya kegiatan himpunan nih Pak. Ah, Bang, himpunan alumni kita baru agendain reuni akbar tahun kemarin. oke. Jadi Berapa acara alumni yang datang? alhamdulillah semua alumni yang baru lulus kemarin baru Hadir. sampai di angkatan 6 hadir sekitar 200 orang. Oh, Masya Allah banyak juga ya segitu mah. Iya, Ke sini. iya ke pondok waktu itu. Cuman Terus, memang timingnya pas liburan aja. iya pas liburan kuliah maksudnya. Iya, Dan ini ayah bunda ya, Bang Alwan ini nginep di sini. Nginep ya? iya, iya. Ini buat podcast ini nginep ya. Antum siap jadi santri lagi berarti? Si sebenarnya nggak ada yang namanya mantan santri itu nggak. Nggak ada? Sampai kapanpun Tetap santri santri? tetap santri. Kenapa bisa begitu? Karena sampai kapanpun kita ditempa di pondok ini dan sampai kapanpun kita akan kembali lagi ke sini. Jadi dulu ada guru Ana di sini pernah ngomong sejauh-jauhnya nanti antum pergi berkelana, pada akhirnya antum akan kembali ke tempat di mana antum berdiri pertama kali. Wah. Dan ternyata itu benar gitu. Setelah Ana lulus dari Al-Andalus, mulai pergi kemana-mana pun juga ketika sedang ada rasa mungkin kayak futur lah segala macam, dari hati terdalam tuh kayak harus pulang dulu nih ke pondok nih. Serius pernah mikir begitu? Sering. Dan melakukan balik akhirnya? Dan beberapa momen memang datang kemari gitu, dan alhamdulillah asatidzah di sini menerima gitu kita kunjungan dan lain sebagainya. Berapa momen mungkin lagi futur, lagi turun dan lain sebagainya, semangat untuk menjalani kehidupan dan lain sebagainya. Coba pulang ke sini, muhasabah diri sih jatuhnya ya. Introspeksi Ya, refleksi. sambil mengingat dulu datang ke pondok ini tujuannya apa. Setelah dari tujuan di pondok ini keluarnya mau bawa apa keluar dari pondok ini. Jadi why-nya itu dikembalikan. Yang tadinya sempat kehilangan alasan atau why-nya ketika pas lagi di dunia luar, sempat hilang arah, kembali ke sini. Dan setiap kali kembali ke sini selalu teringat dengan kata-kata Ustadz Ana itu. Dan tercharge, lagi. Selalu setelah pulang dari sini, oh semangat lagi nih kayak gitu. Ayo kita jalanin lagi target-target yang terlewatkan kayak gitu. Oke. Antum kuliah di mana sih sekarang? Alhamdulillah Ana di IPB. IPB, jurusan? Pertanian. Oh, serius pertanian? Serius. Antum kelahiran tahun? 2001. Angkatan pertama di sini, Bang. Angkatan pertama? Ya. Sama kayak Fajri. Oh ya, berarti itu teman sekelas Ana. Teman sekelas? Ya. Teman satu perjuangan? Ya, kita ada di pondok ini dari awal banget, dari SMP, terus di SMA pengabdian sempat bareng, cuman bedanya Ana ini cuma setahun. Kenapa cuma setahun? Kok siapa Fajri bisa 2 tahun? Sebenarnya kan lebih betah dia di sini. Mungkin ya. Mungkin ada suatu alasan yang membuat Fajri sini dulu deh kayak gitu. Kalau anak pribadi waktu itu sebenarnya sempat diajakin sama teman-teman yang lain. Untuk 2 tahun. Iya, ayo kita lanjut aja, kita nambah gini. Sempat pengen, cuman waktu itu terbesit udah menyumbangkan waktu 1 tahun untuk pengabdian nih di sini gitu. Secara suka dan rela gitu, tanpa kan di Andalus ini tidak ada wajib pengabdian ya.
Ah, Jadi kami memang suka dan rela mengabdikan diri, cuman di sisi lain Ane ingin mengejar satu hal yang lebih tinggi, apa tuh? itu perguruan tinggi. Oke. Ya, semua hal yang diinginkan sama anak-anak SMA walaupun di pesantren pun adalah melanjutkan perkuliahan pastinya. Hmm. Dan waktu itu memang dibukakan opsi untuk kalau misalnya mau lanjut nggak masalah. Cuman waktu itu sempat koordinasi juga, sempat berbicara ngobrol intens sama eh, Abiana salah satunya emang orang tua dan Hmm. eh, alhamdulillah orang tuanya tidak yang begitu memaksakan, oh harus begini harus begini harus begini. Hmm. Cuman eh, Abiana selalu berbicara kalau misalnya kamu menganggap melanjutkan Kandalus itu adalah hal yang terbaik, ya silahkan, ayah kan mendukung. Ya, 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 ya. Tapi kalau kamu merasa terlalu lama di sana dengan posisi kamu seperti ini adalah membuat kamu menjadikan itu zona nyaman kamu, itu berbahaya. Kamu Ah, harus mencari tantangan baru sebelum kamu nanti kembali ke Andalus dengan kamu yang baru gitu, ya, bukan ya, kamu ya, yang ya, ya. pengabdian kemarin yang lulus SMA. Karena waktu itu ayah Abiana bilang ketika kamu berkuliah, ketika kamu kembali ke Andalus itu akan membawakan value yang berbeda Ya, ya, ya. gitu, berbeda dengan value abis SMA pengabdian dengan abis kuliah kembali dengan pengabdian, value yang didapatkan itu berbeda, value dari segi kedewasaan Ya, berpikir, ya. kedewasaan dalam mengambil sikap, dalam menjalani kehidupan dan bermuamalah itu yang berbeda. Karena di dunia perkuliahan ini lebih kompleks sebenarnya daripada bermuamalah di pondok Betul, gitu. betul, betul. Jadi waktu itu sempat istihoro juga di masa-masa terakhir selesai pengabdian, makin nggak tahu kenapa malah mantepnya itu adalah untuk daftar kuliah, Mm-mm. terpacu daftar Mm-mm. kuliah. Akhirnya coba deh kita daftar, pamit sama Sakti Sarjana teman-teman juga, minta izin, cuman juga udah komit lah nanti kalau misalnya memang sudah waktunya kembali ke pondok, eh anak Akan pasti akan kembali. kembali Ya, gitu. ya, ya, ya. Akhirnya SPMB atau mandiri. Waktu itu masih SBMPTN ya, cuman Ah, waktu itu karena terlambat. Jadi dulu, ini lucu nih bang. Dulu itu anak nggak pernah terpikir mau kuliah di negeri sama lah, sekali. terus mikirnya kemana? Dulu mikirnya anak di pesantren, oke kita ke Madinah. Waktu itu sudah Oh, memetakan, mappingnya udah ada. udah memetakan. Kita ambil di Saudi, dimanapun Ya, pokoknya ya. di Saudi. Atau terdekatnya waktu itu pengennya kalau nggak Mesir, Yordania atau di opsi mental jauh dari Timur Tengahnya itu ke Turki Nah, sebenarnya. udah situlah, pokoknya Udah ke area situ situ. pokoknya. Nah, jadi sepanjang fase anak hidup di pesantren, di pelajaran umum, anak tidak pernah konsen. Karena Karena dalam otak anak adalah anak tidak membutuhkan ilmu ini. Yang anak ah butuhkan adalah dunia anak untuk menjadi ya, 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 pembekal ya, nanti di ya, ya, sana. ya. Jadi underestimate tuh. Iya, itu Ah, adalah kesalahan. gua nggak Kesalahan bakal. itu tuh sebuah kesalahan sebenarnya. Karena tuh mikir, aku nggak bakal masuk negeri, gue bakal masuk ke Madinah atau situ Iya, Arab lah gitu, dunia lah gitu ya. waktu itu udah sampai di titik seperti itu. Udah, gak apa-apa deh. Jadi dulu kelas pas SMA ya, pas kelas kimia, pas segala macam, seringnya tidur. Duduk di belakang nih udah tidur. Terus kayak gitu. Tidur, ntar bangun-bangun guru udah mau selesai gitu. Cuman kalau dikasih tugas pasti anak kerjain. Iya, maksudnya yang penting lolos. Yang penting lolos. Iya, Yang iya. penting Nilainya tuh standar nilainya lewat iya, gitu yang ya. penting pada ujian bisa ngerjain, Heeh. nilainya bagus gitu. Iya, Nilainya so-so lah, iya, nggak iya. bagus karena kan nggak konsen ya. Nggak Nggak konsen mungkin situ, ya nilainya paham, paham, 9 paham, paham, paham. so-so lah, nggak remedial, nggak hancur banget kayak gitu. Jadi kejadiannya seperti itu. Sampai di titik ketika pengabdian itu kita coba daftar di Madinah, pas pengumuman itu nggak keterima. Oh, Itu pukulan telak sebenarnya iya, iya, buat anak, iya, karena iya. anak sudah memapping semua dari awal dan sudah di, Merencanakan di sematang otak, mungkin gitu ya. iya di otak anak udah, ini lulus nih, udah kayak gitu. Ini lulus nih, lulus sudah lulus. Lu yakin, saya yakin Udah yakinnya ya. yakin yakin, ternyata kesalahannya adalah terlalu yakin tanpa melibatkan Allah sebenarnya. Oke. Jadi terlalu percaya dengan diri sendiri, dengan nilai yang didapat, ternyata dikasih nggak terima, nggak diterima, kecewa. Sebenarnya tolak ukurnya tuh di kecewanya itu. Ah, Karena aneh inget banget waktu anak belajar di sini sempat diajarin, ketika kita menggantungkan sesuatu tanpa melibatkan Allah, maka Allah akan memberikan kita kekecewaan. Anak ingat itu lagi, baru anak coba nih kita rapihin ulang deh semuanya kayak gitu. Sampai di titik waktu itu nggak sempat daftar ke Mesir juga, kelewatan. Jadi waktu itu teman-teman daftar nih ya ke Mesir. kok bisa kelewat kan teman-teman pada daftar? Nah,
kebiasaan buruk Ana adalah menggampangkan sesuatu dulu itu. Oh, masih nggak sampai sekarang? Sebenarnya masih, cuman kita kurangin gitu. Dulu tuh yang kayak waktu daftar tinggal Berapa hari lagi? bukan berapa hari, misalnya waktu daftar terakhir hari ini, Baru hari ini akhirnya antum kerjain? ntar malam deh kayak gitu. Ntar malam deh kayak gitu. Berkasnya udah ada, tinggal masukin malam. Ternyata malamnya dikasih ada kegiatan apa, lelah, akhirnya Nggak jadi? nggak jadi. Oh iya, waktu itu pas udah mau daftar Mesir, teman-teman pas pengabdian, teman-teman ngomong udah tutup kan dari Kemenang. Oh iya, kayak gitu. Wah, nah nggak bisa dong Iya, gitu. iya, iya. Jadi sebenarnya antum lebih kecewa ke diri sendiri berarti. Iya, lebih Karena kecewa antum dari nggak lebih effort iya, pertama menerima lebih nggak itu. lebih effort, yang kedua itu tadi nggak Ngegampangin itu ya, menggampangkan nggak dan tidak melibatkan Allah. melibatkan Allah di dalam perjalanannya, sehingga Ah. Ana ngobrol sama Ustadz Ana, menanyakan pendapat saya kalau misalnya Ana harus kuliah di dalam negeri ini kayak gimana. Mhm. Ya antum coba aja kayak gitu, antum coba dan lain sebagainya macam. Nah, pada awalnya Ana berani, coba bang, coba kampus ini, kampus itu, kampus ini, kampus itu. Cuman akhirnya muncul permasalahan baru waktu itu. Ketika Anda memilih untuk kuliah di dalam negeri, mata kuliahnya adalah mata kuliahnya adalah Umum. mata kuliah umum yang harus ada basicnya di SMA. Iya, iya. Sedangkan Anda dulu kerjanya Iya. tidur. Iya, iya, Di iya. kelas itu kerjanya tidur. Jadi udah nyerah waktu itu. Udah Udi bunuh diri nih Andi. Udah. Ana bunuh diri, Ana udah mutusin buat nggak lanjut pengabdian, Ana mau kuliah. Tapi Ana stop nih, kata Iya, 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 Ana iya. mentok. Ana balik lagi ke pondok, ngobrol lagi sama Ustaz gitu. Ana cerita lah, saat Ana bingung nih kayak gini. Ini lebih ke ustadz yang dekat dengan Ana, sudah Ana jadikan seperti guru spiritual Ana lah. Iya, iya. Nah itu enaknya di pesantren Iya, ya. Jadi ada ustadz yang bisa kita yang curhatin, ya tanya-tanya soalnya gitu ya. dan intens itu dan anggap seperti abang Ana dan Ana anggap seperti guru spiritual Ah. Ana lah. Nah, beliau nasihati Ana, coba antum antum jangan pernah takut sama sesuatu yang antum belum coba. Ketika antum mencoba sesuatu, Allah mau lihat apa yang antum usahakan dalam Iya, itu. iya, iya. Apa yang belum antum usahakan, usahakan. Ah. Oke, kita coba. Gitu. Kita coba. SPMB apa? SPNBN apa sih? Iya, waktu itu ke IPB itu kan diri. Oh, Mandiri. Ya, Oke. karena udah telat-telat Iya, iya, juga iya. kan. Sama nih menggampangkan juga. Hah? Telat-telat itu karena menggampangkan apa emang udah Telat-telat itu karena emang iya nggak mikir pas itu nggak mikir eh nggak mikir mau masuk karena baru mikir udah tutup oke. jauh ya kita Oh, daftar, akhirnya oke mandiri. kita daftar Iya, iya, iya. nah di perjalanan itu ketika anak futur bukan karena malas beribadah tapi karena anak takut gitu, anak takut gak keterima gitu. Overthinking lah. Overthinking kan Anxiety gitu ya. ya. Di situ ada peran usaha ini dan Abiana menasihatkan lah. Ini ingat banget nasihatnya. Allah itu sebagaimana prasangka hambanya. Ketika kita berprasangka buruk sama Allah, maka Allah akan memberikan apa yang kita prasangkakan. Tapi ketika kita berprasangka baik sama Allah dengan diberikan dengan usaha, Allah akan memberikan hasil yang terbaik, bukan diberikan kekecewaan. Di situ Ana mulai coba, oke kita belajar. Sisa berapa lama nih waktunya? Ana berhitung sampai waktu ujian tuh. Berhitung sampai waktu ujian dan terhitung dia cuma 1,5 bulan. Ana ingat banget. Dan akhirnya Ana buka lagi pelajaran kelas 12 di umum yang Ana ini apa? Ana kayak gitu tuh. Sampai sempat seperti kayak ini gimana Ana ngerjainnya? Tapi Ana coba belajar, nonton, belajar. Oke, Ana udah belajar. Ana udah nyelesain satu tahap nih untuk percaya diri. Ikhtiarnya dilakukan. Ya, Gitu ya. kita ikhtiar dulu. Yang kedua, ngebalikin percaya dirinya. Susah dong itu. Sangat sulit. Karena balik lagi bang, dari SMP, ya mungkin kalau antum ketemu nanti narsum-narsum yang sangkatan sama, tanya aja dulu di kelas ngapain. Jawabannya template pasti. Ya paling tidur, atau enggak di belakang makan, kayak gitu. Template tuh pasti. Nah cuman ini sebenarnya saya juga nggak percaya gitu Anda bisa sejauh ini. Dan waktu itu ketika yang masalah kedua ini yang masih soal ya yakin keterimanya apa segala macem, Ana bertanya lagi sama guru Ana, gimana Sat? Ini Ana harus seperti apa? Ana udah ikhtiar apa segala macem. Pertanyaan pertamanya adalah sholat ente gimana? Pertanyaan pertama tuh. Pertanyaan pertama yang keluar dari mulut Ustaz Ana itu gitu. Sholat dulu ditanya. Iya, bagaimana dengan sholat ente? Waktu itu emang lagi suka telat sholat gitu. Misal sholat zuhur nggak di waktunya lewat, suka lewat sih. Jujur tuh Ana. Jujur aja gitu kan, karena kalau bohong ya dosa lagi gitu. Akhirnya jujur dia ngomong sholat kemarin sempat sering telat lah saat lewat waktu itu.
ente perbaiki sholat ente, Allah akan perbaiki kehidupan ente. Ente kejar nih kuliah, ente perbaikin sholat ente, Allah datengin nih kampus-kampus. Kalau ente udah jodoh sama itu kampus, udah ditakdirkan, itu kampus nggak akan salah milih orang. Karena masih kurang yakin, sampai Ustaz ngomong, coba ente duduk di masjid, wudhu, sholat 2 rakaat, taat masjid, setelah itu ente ambil Al-Quran, ente buka random, ente baca, Serius? iya, antum baca ayat pertamanya, yang pertama kali antum lihat, dan coba antum maknai sendiri. Anak ngelakuin itu nggak sekali kan, Bang, 3 kali. Di waktu yang berbeda. Di waktu yang sama, buka pertama baca, oke, kita tutup, buka lagi sama, ketiga lagi sama, tapi ini nyambung. Kedua-duanya nyambung kan? Surat yang berbeda, ayat yang Surat berbeda, yang tapi berbeda, ayat yang nyambung. berbeda tapi nyambung. Maksudnya kalau dimaknakan nyambung Iya, iya, dengan iya. apa yang lagi Anda permasalahkan gitu. Udah sholat di sini segala macam, jadi ambil Al-Quran. Deg-degan, takutnya yang keluar ayat azab nih. Aku keluar ayat azab nih yang keluar. Ya, kalau ayat azab berarti ini pendosa banget nih kan. Nah, buka pertama, set. Yang pertama kali kebuka itu aneh inget banget surat Toha. Surat Toha bunyinya, Innani anallah la ilaha illa ana fa'budani wa aqimis sholata li dzikri. Ketahuilah sesungguhnya aku adalah Allah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali aku, dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Wah, di situ mengartikan, oh iya, ditegur nih. Sholat anak gini, akhirnya anak dikasih overthinking, dikasih ini, dikasih hambatan ini, hambatan ini. Oke, kita tutup lagi. Istighfar dulu, astagfirullahaladzim. Nah, kita coba yang kedua. Apa yang kedua? Anak buka lagi, keluar surat Ghafir. Ayatnya, Ud'uni anastajib lakum. Artinya itu, berdoalah kepadaku, niscaya aku kasih. Ini menjawab nih dari ketakutan anak. Selama ini anak nggak berdoa untuk minta diberikan yang terbaik. Itu doa anak selalu, bisa nggak ya keterima kuliah? Saya nggak percaya diri ya Allah, kayak segala macam. Mengakui dosa di depan Allah. Sebenarnya Allah tidak membutuhkan itu gitu, yang Allah butuhin, kamu udah mendekatkan diri sama apa-apa, minta gitu. Kamu minta sama aku gitu. Sebenarnya yang Anda coba artikan seperti itu, Bang. Allah tuh bukan membutuhkan penyesalan ente doang, tapi Allah pengennya ente kasih tahu ente pengen apa nih sama Allah, karena Allah yang maha punya. Kayak gitu. Oke, betul. Yang ketiga, Di hati, alhamdulillah bukan ayat azab. Alhamdulillah bukan ayat azab nih kan. Buka yang ketiga, kebuka juz 28. Ayatnya tuh, wa may yattaqillah yaj'al makhraja. Karena iseng baca lagi lanjutannya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu berarti barang siapa yang bertakwa sama Allah, maka Allah kasih jalan keluarnya. Dilanjutannya, dan dia akan memberi kamu rizki dari arah yang kamu nggak duga-duga. Di situ anak tutup, anak nangis. Itu anak nangis karena selama ini anak terlampau jauh terpana gitu. Setelah keluar dari pondok, dari pengabdian selesai, anak terpana. Banyak terpana sehingga banyak permasalahan yang datang, tapi anak nggak sadar kalau itu adalah Allah meminta anak untuk datang kembali ke dia gitu. Sehingga anak datang lagi ketemu sama Ustaz, bilang, Ustaz, anak udah dapet jawabannya dan anak udah harus tahu seperti apa. Ya udah, jalankan. Dan jangan lupa antum harus selalu bergantung kepada Allah. Jangan pernah bergantung kepada makhluk, karena kalau antum bergantung dengan makhluk, antum akan diberikan kekecewaan lagi sama Allah. Tapi kalau antum bergantung kepada Allah, ketika Allah memberikan antum hasil yang menurut antum gak baik, antum gak kecewa. Karena antum pasti yakin Allah menyiapkan yang terbaik. Jadi waktu itu doanya anak rubah setiap salat anak. Dengan waktu belajar anak yang 1,5 bulan, kan orang banyak yang belajar 3 bulan sebelumnya, atau enggak dari kelas 12 sudah belajar, udah disiapin segala macam. Hanya 1,5 bulan. Mungkin kalau orang ngomong, ini nggak mungkin nih, 1,5 bulan doang dapat apa ente? Gitu. Cuma nggak dengerin itu. Wah, udah bodo amat. Anak bilang, kita perang di langit aja. Gitu. Kalau perang di darat mungkin senjata anak kalah, senjata di otak anak kalah. Tapi anak yakin Tuhan anak ngasih anak apa yang anak mau. Anak berdoa, anak rubah. Ya Allah, tolong berikan anak tempat yang terbaik untuk anak bisa berkuliah. Dimanapun engkau berkehendak, itu pasti yang terbaik buat kamu, dan engkau pasti yakin hamba bisa melewatinya. Seperti itu. Seperti itu.
tibalah hari ujian. Hari ujian, udah ujian, yang Ana rasakan adalah ketika ujian itu, Ana nggak merasa sulit. Walaupun soalnya susah gitu, soalnya susah, tapi Ana kayak, oh ini Kayak nggak berat gitu kayak nggak ngejalan. berat ngerjainnya. Soalnya sebenarnya sulit gitu. Tapi kerjain, setelah selesai, susah nggak nak? Ditanya sama orang tua, enggak, alhamdulillah. Tapi nggak tahu ya hasilnya gimana. Cuma anak tiba-tiba ngomong, kita kita serahin aja sama sama penghuni langit. Kita serahkan aja sama penghuni langit gimana? Karena menunggu pengumuman itu setengah bulan, seingat anak. Lumayan juga ya, lama ya. Lumayan juga. Masih Deg-degannya ada berasa tuh. masih ada spare waktu untuk kita lanjutin nih doanya. Gitu. Iya, oke. Kita lanjutin dulu nih doanya nih sampai selesai gitu. Terus berdoa seperti itu sampai waktu itu ketemu penyemangat ya. Karena waktu itu sempat turun lagi. Oke. Karena sebenarnya waktu ini berpengaruh. Kayak tiba-tiba mikir lagi. Udah selalu berusaha jangan pernah mikir anak tolak. Jangan suzon sama Allah. Anak suzon sama Allah, Allah akan berikan anak tempat yang terbaik dan menurut dia pasti terbaik. Udah, waktu itu anak duduk di suatu kajian di masjid. Ada ustadz yang ngisi dan dia menyampaikan suatu hadis, irhamukumur rahman, irhamu man fil ard, irhamukum man fis sama. Jadilah penyayang, yarhamukumur rahman, sebagaimana Tuhanmu penyayang, irhamu man fil ard, sayangi orang yang di bumi, penduduk bumi, yarhamukum man fis sama, maka kamu akan disayangi oleh penduduk langit. Otomatis kalau kita disayangi dengan penduduk langit, kita akan dibantu doa, mereka akan mengaminkan doa-doa kita. Gitu. Ini kan jalan pintas nih gitu. Yang Ana tahu, tapi orang-orang di luar yang seperjuangan sama Ana yang merebutkan perkuliahan ini, mereka nggak tahu. Di situ Ana mulai, ketika Ana keterima, orang bertanya sama Ana caranya, Ana ceritakan seperti itu, mereka nggak percaya. Itu belajar 1,5 bulan nggak mungkin gini. Pas keterima itu pun Ana kaget sebenarnya. Karena udah ketika hari pengumuman, waktu itu lagi bantuin perkebunannya ayah waktu itu. Lagi di kebunnya ayah, lagi di kebun, masih itu segala macam, sholat zuhur, azan zuhur, sholat, berhenti sholat, terus ternyata ada pengumumannya hari itu. Oke. Batal zuhur. Ana udah di titik ketika habis sholat, assalamualaikum, zikir, pas buka HP udah, kan sama yang ngurusin kebunan ayah juga. Dia sih ngomongnya, semoga keterima bang, gini. Jawabannya, ya kalau nggak keterima ya nggak masalah lah, gitu. Berarti emang bukan di situ. Udah di titik Pasrah ya. terima, pokoknya keputusan. nggak berat dan nggak terpikirkan nggak keterima harus gimana, cuman terpikirkan ya kalau nggak keterima kita cari opsi lain. Iya. Mulai school living aja lah gitu. Ketika buka webnya sempat error. Waduh, error nih gitu. Kenapa ini gitu. Mungkin semua orang yang tes mandiri ini buka gitu. Oke, karena itu kan gini, Mbak, yang tes itu 7.000 orang. Total yang keterima cuma 1.000. Ini kan berarti 1 banding 10 ibaratnya. Dari 10 yang daftar yang diterima cuma 1. Ya ini pede aja lah gitu. Pas Ana coba buka, ternyata pertama kali keluar tulisannya hijau. Nggak tahu tulisannya hijau maksudnya apa. Pas anak kebawain, baru tulisannya selamat. Lulus. Langsung alhamdulillah. Orang yang pertama kali anak peluk yang jaga kebun. Sekali di samping. Karena di samping, peluk, keterima, baru ngabarin teman-teman yang lain. Iya. Jadi dulu teman-teman nggak ada yang tahu kalau anak itu daftar ke IPB. Teman-teman Andalus. Iya, Andalus, Asatizah, nggak ada yang tahu. Anak cuma ceritanya mau daftar kuliah, tapi ngasih nyari nih tempatnya di mana. Iya. Karena dulu anak mikirnya kalau anak udah gembar-gembor ke sini nggak keterima, malunya 2 kali nih kata. Betul. Jatuh ketiban tangga nggak asik juga. Pas anak kasih, antum tahu bang, respon teman-teman ini prank nih. Ini masih gak dipercaya juga ya. Aku bilang nggak apa-apa kalau tuh nggak percaya. Tugas anak kan ngasih tahu nih, kalian ngabarin aku terima di sini. Percaya nggak percaya itu hak kalian. Tapi antum milih jurusan pertanian di IPB itu atas dasar apa? Karena tadi orang tua punya kebun. Itu faktor pertama. Tapi faktor X-nya adalah entah kenapa kebawanya ke situ. Nggak tahu alasan apapun. Nggak tahu alasan apa. Mungkin ya Allah mengarahkan ke situ lah ya. Karena waktu itu ketika mau milih jurusan, ini ayah lagi punya kebun gini. Kebun apa orang tua punya? Kemarin itu di jahe sempat, terus di padi. Daerah mana?
Di Bogor juga dekat kampus. Wah, enak dong. Makanya mungkin ternyata setelah Ana berpikir kembali, Hikmahnya itu. hikmahnya itu mungkin Allah udah memberi kode ente di IPB dengan Bukan cara apa? pertanian gitu Bantu ya. Abientek berkebun. Kebunnya di dekat kampus IPB. Oh, Masya Allah. Ana udah setelah itu Ana berpikir, oh ini kali sinyalnya ya. Tapi Ana nggak nyadar kayak gitu. Dan itu juga asatiza nggak percaya. Kenapa? Karena dulu Ana di sekolah nggak fokus di Iya, situ. iya, iya. Makanya teman-teman tuh juga bilang orang tidur mulu Iya, gitu orang ya. tidur mulu di kelas makan, kadang nggak masuk. Gitu. Oh jujur aja Kan nih. asrama masa bisa nggak masuk? Makanya teman-teman Ana dulu Ana masuk di beberapa mata pelajaran terhitung jari. Astagfirullahaladzim. Bukan terhitung jari sih, tapi maksudnya sering nggak adanya ya. Itu kan boarding. Boarding tapi kan Gimana cara bolosnya? Nggak kayak sekolah lain lah, misalnya lempar tas, loncat pagar, kabur. tas Ana udah taruh kelas. Oh. Tapi anaknya di Maxsof, di kantin. Ntar pas masuk, anak keliling ke kebun belakang, baru nanti turun lagi. Wah, anak dulu bandel banget, Bang. Bandel banget, tapi satu yang anak pegang prinsip anak. Jangan pernah ngelawan Ustadz ente kalau ngomong. Jadi dulu anak dihukum nih, dihukum sama Ustadz anak, dimarahin sama Ustadz anak. Anak selalu jawabannya, nah Ustadz, anak salah. Apaan? Iya, iya, iya. Anak siap dihukum apa aja. Anak selalu kayak gitu. Sampai ada beberapa titik Ustadz anak tuh kayak, antum ini pasrahan ya kalau ada apa-apa. Bukan pasrah, ya emang Salah gitu ya. Salah kayak gitu. Anak tidak akan membantah selama anak itu salah. Gitu. Ah. Kecuali ketika anak melakukan suatu hal yang benar, antum marah ya, anak marah juga. Iya, 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 iya. Tapi ini anak selalu diajarkan dari dulu, kalau kamu salah, akui salah, jangan membantah. Iya, iya. Jadi seperti dan itu terbawa di kampus. Sampai sekarang. Antum Iya. semester berapa sih? Udah akhir juga. Akhir mau lulus berarti ya. Amin. Insya Allah, insya Allah. Semoga Allah mudahin ya, insya Allah. Amin, Ya. amin. Seperti itu dulu dosen marah, ya udah, oh ya Pak, baik saya perbaiki, baik Pak, baik saya perbaiki. Sampai kadang dosen, saya tuh pengennya kamu berdiskusi dengan Argumentasi saya. lah, Argumentasi gitu lah. lah. Gimana Pak? Orang saya salah gitu. Ini salah bener kok kata saya. Kalau saya salah saya Ngaku lawan, gitu ya. saya lawan, saya lebih salah. Gitu. Oh yaudah. Dosennya juga ya. Yaudah. Bagus deh kalau kayak gitu. Kan biasanya ada beberapa mahasiswa, oh tapi nggak bisa gini Pak, harusnya gini. Kalau ada dulu kayak, ini salah gini. Oh baik Pak, nanti saya perbaiki segala macam. Gitu. Karena terbawa dari pondok, jadi sebandel-bandelnya anak pun di pondok, anak udah nyobain beberapa kenakalan di pondok. Iya. Anak kabur dari pondok pernah. Kabur tuh artinya keluar Dari pondok tanpa perizinan. Serius? Tapi beda, anak kaburnya nggak ke rental PS. Mau pulang maksudnya gitu? Bukan pulang, segala Oh. macam. Anak kaburnya pernah sih ke rental PS segala macam. Cuma anak pulang lagi habis itu ke pondok. Oh, itu kan ketahuan itu. Nggak ketahuannya ada. Ada yang anak kabur naik gunung. Sama teman-teman anak. Pertama dekat puncak. Naik gunung, waktu itu naik gunung gede. Anak inget banget. Waktu itu Naiknya dari apa kan? Ini kagak ada angkutan umum sih. oh kita terorganisir. Kita udah tahu, oh nih ada orang bisa nih nganterin kita gini. Ngobrol, dapat, oke, berangkat pagi Mas ya, kayak gitu. Berangkat pagi dulu tuh sampai ditanya, ini kita serius nih kita mau naik gunung, kabur gini. Ntar kalau ketahuan gimana? Jawaban pertama, udah nggak dicariin sama Ustadz. Jalan aja dulu. Tapi balik lagi senakal-nakalnya anak selalu menganggap ini rumah anak. Sebentar. Yang ini tidak perlu dicontoh ya. Iya jangan ya. Tolong. Ini perjalanan hidup seorang Alwan. Kita perjalanan hidup. Tidak semua orang perjalanan hidupnya sama. Iya. Tapi jangan contoh. Jadi dulu karena memang nggak suka pelajaran umum, sangat tidak suka sebenarnya. Dan iya. Tapi malah sekarang antum disuruh mempelajari pelajaran di sana gitu. Jadi waktu semester awal itu sempat struggle. Oke, berat banget dong. Sempat dulu kayak hampir menyerah. Hampir. Pernah udah di titik yang udah ini gak kuat nih kayak salah gitu. Udah cabut aja deh kayak gitu. Cuman berpikir lagi setelah itu, muhasabah diri, coba anak sampai di titik ini. Oh ini udah survive banget. Berarti Allah ini percaya anak bisa lebih lagi nih. Cuma tinggal perintilannya nih dibenerin gitu. Iya. Anak coba mapping apa nih yang nggak benernya. Oh oke. Kita kan nggak benernya di pelajaran umum, basic umum. Berarti udah di pelajaran lanjutan umum yang sekarang ada di mata kuliah, jangan bolos-bolos.
Hmm. kayak gitu. Jadi udah tahu masalahnya di mana, solusinya apa, terus Iya, dilakukan akhirnya gitu. ya udah masuk kuliah kayak gitu. Ah, Denger aja dulu deh, setidaknya kan bedanya kalau kita masuk kelas sama nggak masuk kelas ya. Kalau kita masuk nggak mencatat gitu, masuk yang penting masuk, kita masih denger tuh dosen kita ngomong apa. Tapi kalau kita nggak masuk itu kosong. iya, iya, iya. Jadi beberapa kali ujian tuh mikirnya, ih kayaknya pernah denger nih dosen ini ngomong ini, kayak ngomongnya kayak gini kayak gini kayak gini Iya, deh. iya, iya. Karena kan esai biasanya Iya, kan esai. pertanyaannya kan. Nggak ada Jadi pilihan ganda campus. Pilihan ganda mah narik untung. iya pakai kancing Pakai ya. Iya, kancing. iya, iya. Adanya benar salah. Ah, Benar salah, logika berarti. logika sama mencocokkan soal. Jadi ada banyak soal, banyak jawabannya kayak soal A nanti jawabannya B C D E Iya, segala iya, macam. iya. Kalau kita salah satu, otomatis salah dua. Seru Ah, itu. iya karena kan kita mencocokkan jawaban. Oke. Ada Ada soal, soal yang diulang berarti. ada 10 soal tapi jawabannya di kotak jawabannya itu ada 20. Hmm. Berarti kalau kita salah satu, bisa Dan jadi salah dua. Iya. Itu mengerikan itu. artinya sekarang gini, antum setelah aku alumni, ilmu yang dibawa dari alumni atau dari pondok ini hanya ilmu diniyahnya. Iya, Jadi yang antum dapat itu adalah tauhid dan akidah yang antum bawa di tauhid, perkuliahan. akidah, muamalah. Muamalah ya antum bawa di situ. Untuk umumnya mah Untuk antum umumnya, waduh, belajar sendiri jadinya ketika lulus. akhirnya ketika lulus dengan waktu setengah bulan itu ana optimalkan semuanya. Tapi kan justru yang paling penting kan diniyahnya untuk di kehidupan di luar kan, Ya benar banget, ya kan? benar banget. Antum ngerasain banget nggak ketika kuliah? Sangat. Sangat. Apa yang antum rasain ketika sholat udah harus tepat waktu? Ya, Itu kan harus, apalagi antum udah ditegur 3 kali tuh, apa kayak buka iya, Quran. iya. Dan di gini, karena terbiasa hidup yang terstruktur, Bang. Ah, Di pondok harus kayak gini, kayak iya, gini, kayak ini, kayak iya, gini. iya, iya, iya. Ketika kita kuliah, kita yang nentuin jalan hidup kita mau kayak gimana. Oh, Tapi itu awalnya tapi kan udah tahu modalnya kan dari pondok kan? tahu modalnya, tapi ketika kita keluar gitu kan Ah, sempat kelimpungan anak. iya, iya, iya. Sempat yang kayak udah nggak usah masuk kelas dulu deh kayak gitu kan, atau gimana, sholat segala macem, sama sangat berpengaruh pertemanan Bang sebenarnya di dunia perkuliahan apalagi anak pesantren ya. Karena gini, kita terbiasa hidup dengan orang-orang yang beraura positif, dan ketika keluar kita bercampur dengan orang-orang yang bawa aura mereka sendiri. Hmm. Pilihannya adalah entah kita yang mewarnai mereka atau kita yang diwarnai nama mereka. Dan Ana selalu berusaha bisa mewarnai orang. Kalau Ana tidak bisa mewarnai mereka, Ana jangan dekat dengan mereka. Nah, Hanya sekedar ya berteman, bertemu, sapa, berdiskusi sedikit, tidak pulang. Nggak yang selalu bertemu tiap hari. nggak akrab lah gitu. Ya, Tapi tetap menjaga ya pertemanan. pertemanan. Iya. Tapi intinya untuk cerita, untuk Ya untuk sharing sharing, itu enggak berarti. Nah, tapi karena antum punya modal ilmu diniyah, antum jadi tahu untuk milih orang seperti apa. Ini tahu banget. Jadi dan tahu ketika diajak sesuatu, oh ini nggak bener nih, jangan. Karena ada di beberapa momen ketika kita hidup di luar itu, eh, konsep perkuliahan di luar itu mayoritas liberal. Oh, Liberal banget Bang. oke. Orang kayak kita itu dibilangnya orang-orang kanan tuh. Serius. Serius. Wah ente masjid banget nih, orang masjid nih gitu. Sangat di underestimate sehingga Anda merasakan bener ketika Nabi Muhammad, Islam itu datang dalam keadaan asing dan akan berakhir dalam kondisi asing juga. Ngerasain ya. Merasakan bener-bener yang kayak sampai dijulukin orang kanan, orang masjid segala macem, itu sampai seperti itu. Dan ada konsep di perkuliahan itu ada namanya 3H itu. Apa tuh? Halal, haram, hantem. Wah, Jadi mereka udah kalau mentingin udah hal-hal. mentingin halal haram, hantem aja. Yang penting opportunity ada, Yang sikat. penting ada opportunity, ada yang dikejar, sikat. Misal dalam mendapatkan uang, udah nggak mikir, oh ini haram nih, ini subhat nih, sikat aja udah kayak gini. Yang penting Subhat ada aja udah yang gak dipikirin ya. udah nggak dipikirin gitu. Jangankan subhat, haramnya aja Iya, udah udah dihantam sikat. sama dia. Nah, beberapa momen ada yang kayak udah pengen ikutan kayak gitu tuh. Antum nih, antum sendiri nih. Iya, terjerumus gitu, sempat hilang arah. Tapi hati kecil Ana tuh ngomong, ini bukan ente kayak gitu. Ah, Ini tuh bukan ente, udah bukan, ini bukan ente. iya, iya. Sehingga Sebentar. Terjerumusnya dalam hal apa nih antum? banyak hal sih sebenarnya, lebih ke arah yang kayak mau kecurangan kecil, kayak Oh, mau ujian, mau nyontek. iya, 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 Itu kan iya. itu banyak banget Bang kayak gitu. Bisa aja gitu mau Iya. nyontek sangat mudah di perkuliahan karena kita duduk di kelas perkuliahan itu gurunya di depan, mejanya tinggi ke belakang gitu.
Oh, memang memang Iya, perkuliahan ya konsepnya kayak gitu orang di kan. luar negeri Iya, itu ya? banyak ruangan-ruangan yang seperti itu yang digunakan untuk ujian. Itu kalau kita mau nyontek sangat mudah. Sangat mudah. Oh. Ketika Anda ingin melakukan itu, terus kayak, enggak, Iya ini iya bukan iya. ente, ini bukan ente, jangan, kayak gitu. Sehingga nggak jadi gitu ya, nggak jadi, nggak Ya. apa-apa lah jelek dah, yang penting jujur dah kayak gitu. Asik. Yang penting hasil sendiri kayak gitu. Heeh. Kayak begitu. Terus Dan enggak yang teman-teman tadi yang masalah selain halal haram hantam itu hal-hal hantam itu banyak, yang lebih ke arah, liberal terus apa ya lagi? lebih ke arah terdekat dan termudahnya adalah judi dan rokok. Baik ya Terdekat. itu mah. Ketika kita keluar itu, kita akan melihat orang-orang di luar melumrahkan itu. Ah, Kayak judi, rokok tuh sangat lumrah. biasa gitu ya. Sedangkan itu adalah hal yang sangat dilarang di pondok. Jadi ketika anak keluar tuh anak Shock culture. shock banget. Ketika ngeliat, kayak ikut gue gini-gini, kemana? Ke tempat ini udah ada minum-minuman ini. Anda pikir minuman ya minum biasa. Iya, jam-jam kali mikirnya gitu ya. Jauh banget juga. Aku mikirnya kayak, oh minum-minum ya minum lah kayak gitu kan, minum air kayak minum kopi gitu kan. Karena mahasiswa suka nongkrong di warkop gitu. Bikin minum kopi. Oh, enak gak minumnya? Oh, enak nih, mahal jutaan. Anak mulai, oh, apa nih? Nah, Minum apa nih? Baru ketika mereka masih tahu indikasinya ke miras, terus juga mereka ngomong apa ngajak merokok segala macam. Ini udah nggak benar. ini dunia gelap perkuliahan nih. Iya 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 iya. Sebenarnya nggak cuma di perkuliahan aja sih ya. Ketika kita keluar dari pondok sebenarnya itu udah hal yang lumrah Di sih. luar ya. Tapi antum dibatasi dengan modal ilmu agama yang Iya, ada di pondok. pada akhirnya hati kecil Ana yang karena Ana sering di sini, selalu berada di sini dan concernnya ke arah situ, walaupun teman-teman mungkin dulu ngeliatnya Ana troublemaker gitu kan, buat masalah segala macam. Tapi jujur ya Bang, secara tidak langsung itu yang menahan Ana. Hati kecil Ana sudah bilang, ini bukan lu nih, jangan. Iya iya Kayak iya. gitu. Mau kayak gitu lagi, ini bukan lu nih, jangan. Iya. Kadang kalau udah mau ngelakuin misalnya kayak, ayo besok gini. Ana tahu itu nggak boleh sebenarnya kayak. Ana kayak, oke ayo gini. Ana mau tidur bisa. Sampai di titik seperti itu kan. Akhirnya nggak jadi Iya, besoknya nggak bisa. Nggak join dulu ya gitu. Karena hati kecil Ana ketika tidur, itu bukan kamu kayak gitu. Nggak boleh kayak gitu. Kamu tahu hukumnya itu nggak boleh. Akhirnya kayak, iya deh, jangan deh. Gitu. Walaupun sebenarnya ada rasa penasaran ya gitu. Karena kita di pondok, kita dilarang dengan larangan-larangan yang dianggap lumrah di luar. Sehingga rasa penasaran tinggi. tinggi. Iya. Kenapa sih nggak boleh? Iya. Kita cuma tahu di pondok tuh teori. Iya. Ini nggak boleh. Ini nggak boleh. Ini hukumnya Tapi haram. ketika Ini di luar ada di luar kesempatan buat iya. melakukan itu malah makin penasaran. Iya. Dan di situ Anda berpikir kalau Anda mencoba dan Anda suka, ini akan Lanjut. jatuh ini akan terjatuh. Makanya lebih at baik least tahu iya. dikasih tahu kalau itu nggak boleh dulu gitu. Ya, ini nggak boleh. Dah cari tahu. Pada akhirnya selalu balik ke suatu jawaban sebenarnya ketika Anda tahu kenapa itu nggak boleh. Jawabannya adalah karena neraka itu nyata. Satu tuh. Ini nggak boleh minum homer. Kenapa? Ya neraka tuh ada. Udah dilarang nih, nggak boleh. Kalau kita lewatin ini yang neraka ini beneran ada. Ketika kita mau korupsi atau segala macem gitu. Kasus-kasus yang seperti asusila, mau maaf gitu ya. Kan sekarang lagi banyak sekali kasus pelecehan seksual di mana hal itu dulu sangat tabu, tapi sekarang seperti hal yang lumrah di dunia perkuliahan. Nah, dengan modal-modal yang Ana punya, Ana selalu berpikir, ini neraka ada nih, nggak boleh. Neraka beneran ada. Kalau Ana mikiran neraka itu dongeng, ya udahlah lanjut deh. Gitu. Konsekuensi tanggung sendiri tapi. Iya. Dan seperti itu Ya. sih Bang. At least dengan apa nama ilmu yang antum dapat di pondok ini menjadi salah satu modal untuk kehidupan antum ya. Iya. Tahu tentang halal, tentang haram, mana baik, mana buruk, apalagi urusan muamalah ini kan banyak banget yang harus dipilih gitu. Nah, hal yang paling antum syukuri masuk ke Andalus nih apa? Ilmu agama. Ilmu agama. Ana datang ke sini dengan Ana tidak membawa apa-apa. Ana bisa ngaji di sini. Ana bisa ngapal Quran di sini. Yang masukin sini siapa awalnya? Orang tua? Ana. Mau sendiri? Iya. Dulu orang tua malah jangan deh. Umum aja gitu. Umum aja. Atau enggak dari SMP IT aja yang ada Islam-Islamnya. Cuman gak tau kenapa waktu itu hati Ana tergerak. Waktu itu Ana udah ngasih sinyal dari kelas 5. Ya, Alwan
selesai SD mau pesantren. Hmm. Kaget. Tapi kan ini sekolah baru juga. Waktu itu kondisinya adalah telat daftar. Sama berarti. Telat daftar seperti itu. Ada beberapa yang buka dan coba kita datengin. Cuman di beberapa tempat yang keterima dan harus keterima dan Ana memilih pondok ini. Karena Nggak tahu kenapa. bukan karena ngeliat fasilitas. Oh, nggak fasilitas. Jelas Ana harusnya memilih pondok-pondok yang udah nerima Ana di tempat lain lah. Oh gitu. Ana datang ke sini bangunannya cuma ini, masjid ini doang. Belum sebesar ini. Aha. Dan waktu itu gedung ini belum sebanyak ini. Gedung masih satu doang yang jadi, yang belakang masih dibangun. Antum bayangin anak tidur di situ. Waktu itu Andalus masih sangat muda usianya untuk menjadi sebuah pondok besar. Dan anak memilih itu, anak nggak tahu, mungkin Allah yang membawa anak ke sini. Tapi sekarang ketika ngeliat Andalus Anak sudah seperti ini, anak seneng banget. iya. Anak ngeliat rumah anak yang semakin besar, semakin. Dulu orang nggak tahu Andalus. Sekarang kalau ente dulu sekolah mana, pesantren mana ada Andalus. Oh, Andalus yang ini. Oh, bagus tuh. Wah, seneng kan. Seneng banget. Jadi ada satu kebanggaan ketika Anda menyebutkan kalau Alumni Andalus. kami alumni Andalus. Karena kami bukan besar karena Andalus. Nama kami menjadi besar di luar bukan karena Andalus. Tapi kami yang berusaha membesarkan nama Andalus dengan cara tadi. Kita ke sini, ada teman-teman yang di Madinah segala macam, sehingga itu menjadi sebuah validasi besar. Oh, Al-Andalus ini dia bisa menyajikan alumni-alumni yang Mencetak generasi yang rabani generasi yang sesuai visi Al-Andalus dan memang bisa bersaing di perguruan tinggi di agama maupun di dalam negeri. Nah, ya itu dia. Karena banyak orang yang mikir pondok sama dengan ustadz gitu. Ya, stigmanya anak patahkan. Karena waktu itu Ana ingat Ustadz Ana juga ngomong di ini, tidak semua santri itu akan menjadi ustadz. Tapi semua santri harus menyiarkan syiar Islam. Dengan cara seperti misal, kita nggak usah jadi ustadz, misal Ana jadi petani. Bisa jadi nanti Ana ketika membuka usaha pertanian, petani-petani Ana tuh itu yang kita jadi ladang dakwah. Mereka petani yang jarang sholat segala macam, kita ayo sholat, kita ajarin mereka segala macam. Itu kan bagian dari dakwah. Itu adalah bagian dari syiar Islam. Itu tugas santri yang sebenarnya. Tidak harus jadi ustadz, tapi syiar Islam yang kita dapat harus kita keluarkan. Dan antum pengen jadi petani? Pengen melanjutkan orang tua. Serius nih, petani beneran nih. Lebih ke arah membuka ladang pekerjaan untuk para petani sebenarnya. Karena Ana udah punya ilmunya dan lain sebagainya. Seharusnya Ana bisa menyajikan tempat untuk para petani itu belajar sambil mereka menghasilkan sesuatu. Ini seumur hidup aneh ya. Selama ngobrol sama orang baru antum yang jawab pengen jadi petani. karena emang otak orang petani, aduh kuno banget. Iya benar. Sedangkan di otak Ana makanan ini kan penting ya. Iya. Makanan ini betul, penting. Betul. Ketika dulu di kampus diajarin kenapa pertanian ini penting, karena ini fundamental negara. Iya, fundamental kita gitu, sebagai masyarakat fundamental. Makanya ketika kita ingin menguasai suatu daerah, kuasain aja perutnya. Ketika perut mereka udah dikuasain, kita mau ngapain aja mereka akan nurut dengan imbalan tadi. Dengan konsep tanpa logistik, anarki. Kalau nggak ada logistiknya, orang akan liar. Logika dipengaruhi oleh logistik. Iya. Nah, antum nih kenyang sekarang kan segala macem, mikir jernih. Antum kelaparan aja, tiba-tiba antum bisa melakukan hal yang di luar nalar. Iya. Nah, apalagi yang kelaparan anak istri. Nah, itu tambah pikiran. Ini walaupun Anda belum nikah ya. Ini walaupun Anda belum nikah nih. Iya. Makanya itu juga bisa menekan angka kriminalitas. Ya. Mungkin nggak tahu, mungkin ada kemungkinan nggak. Ya karena kan kalau kita lihat sejarah Indonesia ya, yang pernah terjadi kerusuhan nasional, pokok utamanya adalah bahan pokok langka. Iya. Gas. Udah. Jadi ngomongin yang kemarin. Kita tidak boleh melawan pemerintah. Ini dia, saya suka sekali dengan Allah udah ngomong, wa Rasulullah. Nabi memperkuat juga udah ngomong wa in dari bazar kalau kita pas mawati. Jadi ya mungkin ada kebijakan yang meleset dikit. Ada meleset dikit, tapi mungkin akan segera diperbaiki lah. Pasti kan pemerintah mereka berbenah juga ya dengan. Iya, jadi kan intinya kita tetap aja. Iya, mendukung aja. Ya, benar. Bisa ambil gas susah, ya udah cari sampai nemu. Ya, Balan. Rencana ke depan setelah selesai kamu bentar lagi lulus, apakah bener jadi lanjut petani atau lanjut pendidikan? Kalau bisa dua-duanya itu lebih baik, Pak.
Berbarengan berarti? berbarengan. Tapi sebenarnya Ana lebih pengen kalau orang berpikir dia mau ngambil S2, kalau Ana lebih berpikir mau ngambil double degree sebenarnya, ngambil S1 lagi tapi di tempat yang berbeda. Dengan jurusan yang sama? Dengan jurusan yang berbeda juga. Oh, apa Jadi jurusan? ketika Ana mengambil pertanian, Ana tidak diajarkan untuk cara berbicara dengan baik gitu. Oh, mau ngambil Penyampaian. komunikasi berarti? Nah, rencananya Ana ingin mengambil komunikasi sebenarnya. Oh, Masya Tapi kita nyarinya yang bisa remote aja lah kayak gitu kan. online gitu Online. ya. Kan sekarang udah ada universitas terbuka Ah. dan sebagainya dan itu juga berakreditasi yang bagus. Ah. Tujuannya adalah untuk mendukung apa yang ingin Anda ciptakan sebenarnya. Yang balik tadi Anda ciptain, Anda punya cita-cita, punya ladang pertanian yang Anda bisa ngajak orang-orang di daerah tersebut untuk kerja di situ, Oh, membuka lapangan pekerjaan untuk mereka karena yang mereka butuhkan adalah makan. iya, Tapi yang mau Anda hadirkan bukan hanya sekedar tempat mereka mencari duit, tapi tempat mereka mendapatkan ilmu baru terkait kekayaan Allah sebenarnya. Karena banyak petani tuh yang ya udah yang sholat ya biasa iya. segala macam, tapi mereka nggak mengamalkan apa yang mereka juga hanya menganggap sholat sebagai kewajiban bukan kebutuhan. Masya Allah. Ini dia salah satu alumni dari Pondok Pesantren Andalus. Nama lengkapnya siapa, Mas? Alwan Reji Putra. Alwan Reji Putra. Reji Putra. Masya Allah ya. Luar biasa nih, salah satu sarjana pertanian. Apa? SP. SP, memang SP. Bukan politik itu ya? SP itu. Oh enggak, Pol. iya, Sospol itu Pol. kalau politik. Oh, sarjana pertanian. Insya Allah mudah-mudahan diberikan kemudahan Bang Alwan ya. Amin. Sampai lulus, sampai jadi petani yang bisa sambil berdakwah. Memiliki berhektar-hektar tanah. Amin ya Rob. Yang bisa menghasilkan produksi pertanian terbaik dari Indonesia. Bermanfaat juga untuk masyarakat Indonesia gitu ya, dan juga bisa mendukung pemerintah untuk memberantas perut-perut kelaparan. Amin, amin ya Allah. Bang Alwan, sebelum saya tutup nih, karena kita udah ngobrol lumayan panjang nih, Masya Allah, mudah-mudahan bisa ketemu lagi. Kata-kata hari ini, closing statement. Oke, closing statementnya kita singkat aja teman-teman. Kameranya yang mana? Ini. Yang ini, oke. Ikan cepat, ikan lele, cepat daftar Andalus le. Kan hari ini buru-buru kan ikan cepat. Kan nggak apa-apa, beda sendiri. Oh, beda sendiri. Kita harus berani beda. Berani beda ya, benar ya. Sedikit berbeda lebih baik. Iya. Daripada sedikit lebih baik. Iya. Asik. Itu jelas itu. Luar biasa, mahasiswa dari IPB, alumni dari Andalus, sarjana pertanian, insya Allah mudah-mudahan Allah beri kemudahan. Bang Alwan insya Allah ketemu lagi ya di lain kesempatan ya. Senang banget bisa ngobrol, bisa sharing tentang ilmu-ilmu yang didapatkan pada saat di pondok dan juga pada saat kuliah. Insya Allah nanti kalau udah lulus dari sarjana pertanian kita bisa ngobrol lagi. Kita pengen lihat petani yang bertakwa seperti apa. Amin Allah. Nah, buat ayah bunda juga yang pengen putra putrinya sekolah di Al-Andalus, silakan langsung cek di deskripsi cara daftar atau pengen kontaknya gimana dari anaknya ayah bunda kelas 5 SD, cari-cari dari sekarang biar nanti nggak mikirin lagi pas lagi kelas 6 sibuk buat nyari gitu ya. Atau dari kelas 4, nah itu boleh juga dicari-cari tahu gimana daftarnya, kurikulumnya seperti apa, fasilitasnya bagaimana, mau survei dulu lihat-lihat boleh. Silakan atur janji sama nomor yang ada di bawah. Insya Allah kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya. Jangan lupa di subscribe, aktifkan notifikasinya, like, komen, dan share video ini. Dan juga saya Ilham Radipta, pamit undur diri. Insya Allah ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.